disampaikan oleh Abu Farok Bapak Ustaz Haji Sukiri kepada beliau di silakan. Pak Ustaz Jebudi, Pak Firman, mohon izin. Iya. Diizinin. Pak Sohibul Bais, mohon izin juga. Pak, biasanya kita orang Betawi mah kan suka mantun ya. Kalau dalam soneta itu namanya nada dan dakwah. Kalau kita di sini namanya pantun dan doa. Pantun dan doa. Jadi saya mantun berdoa. Ini enggak yaudah. Pak, buah salam ada 4, jatuhnya tepat di sumur. Lalu daun suji jatuhnya ke papan. Pak, kalau menjawab salam, ya saya doain semoga sehat dan panjang umur. Amin. Insya Allah bisa pergi haji di tahun depan. Amin. Udah daftar. Siapa tahu dapat rezeki nomplok jadi pergi haji yang eksekutif yang 270 juta. Dia dapat anugerah, siapa tahu nggak pakai nunggu itu mah. Iya, langsung daftar, langsung berangkat gitu. Amin ya robbal alamin. Bukan bapak doang, saya juga mau. Satu lagi ya, mandi di kolam airnya hangat. Enak tuh. Enak. Ada ikan geramenya lagi 3. Kalau jawab salam yang semangat, kita nanti rame-rame masuk surga. Amin. Ya kalau dewek-dewek di surga kan gak enak, Pak. Ya ngapa
lain bengang-bengong. Sama juga kita di rumah mewah, rumahnya bertingkat, ada semuanya letterlock, semuanya dewek-dewek, nggak ada bini, nggak ada anak, kagak nah. Jadi rame-rame masuk surga, udah saya dua aja. Ini saya bukan mau merasa guru, bukan merasa pinter, bukan merasa bisa. Saya ngomong cuma hanya wal ma'izatun hasanah, sama-sama kita menyehatkan diri kita dan diri saya semua. Nah, sehat yang sama-sama. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu alla ilaha illallah jalal wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa man nahnu bimasbuqin. Wa qala aydan walikulli ummati ajalun fa idza ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa fil mauti ma'idha wa kafa bil ibadi bisugla. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama tentunya yang sama-sama kita takzimi, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati semuanya itu sahibul bait, sahibul duka, sekaligus sahibul musibah, sekaligus adalah saudara saya, sepupu saya, keluarga besar almarhum Ibu Yani binti Somad, dan wabil khusus Bapak Sarmili dan keluarga besarnya atau keluarga yang banyak semuanya, dan semuanya para adik-adik saya dan para kakak-kakak saya dan para ponakan-ponakan saya, cucu-cucu saya semua pada kumpul begini mah, amin ya rabbal alamin. Pada sehat semua ya, amin. Wabil khusus yaitu Ainul Kiram Bapak Ustaz Sahabudin selaku pemimpin zikir selama ini selama 1 minggu. Alhamdulillah beliau selalu bereksis dan selalu istiqomah. Wabil khusus juga yaitu Ainul Kiram yaitu Bapak Ustaz Dirman, Bapak Ustaz Saifullah dan para asatid, para asatidah dan hadratil mukarramin, para ustadz, para haji, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yaitu Ketua Lingkungan Bapak RT Marhali ya, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wali Kota, terus semuanya dah terserah. Iya kita hormati Pak, biarin dia orang negara kita hormatin aja. Dan semuanya hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat semua yang hadir insya Allah selalu diberikan maghfirah, selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang terpuji di sisi Allah, pada sama-sama kita mengucap segala puja dan puji syukur kita atas karunia-Nya dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan kesempatan, semuanya nikmat-nikmat. Lantaran nikmat tersebut kita bisa hitung satu persatu sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Khususnya pada malam ini kita masih dapat sempat menghadiri daripada tazkiyah, tahlil, tahmid, mengiringi kepulangannya ke rahmatullah saudara kita Ibu Yani binti Somad, dengan harapan kita semua, khususnya harapan keluarga semuanya, semoga beliau almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi kuburnya sebaik-baik kuburnya, dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan, diberikan
semuanya istilahnya dapat kesenangan di alam kuburnya, tidak ada susah-susah. Harapan kita semuanya amal ibadahnya semoga diterima, kesalahan-kesalahan dan kehilapan semuanya semoga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula keluarga yang tinggalkan semoga mendapat kesabaran, dan anak putra putrinya semoga kita doakan menjadi anak yang soleh dan solehah, dan selalu mendoakan kedua orang tuanya yang telah tiada menjadi anak yang soleh. Tidak matubnu Adam in kota amalu ilamin salasin. Setiap anak Adam yang meninggal putus semua amal perbuatan tiga hal perkara. Satu, 3 perkara, yaitu anak yang soleh selalu mendoakan orang tuanya. Kedua, yaitu zariyahnya, amal zariyahnya zariyah, sodakoh jariyahnya yang masih mengalir kepada almarhum. Yang ketiga, ilmunya yang bermanfaat yang telah diamalkan selama hidupnya itu masih mendapatkan bagian jatah. Alhamdulillah. Begitu juga marilah kita sampaikan sholawat beriring salam semoga tercurah kepada tiada lain uswah kita, junjungan kita sebaginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in akhir kepada kita selaku umatnya, insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin, karena syafaat adalah hak. Kita harapkan Pak, siapa yang mau dapat syafaat? Semua tentunya, nggak ada yang nggak mau dapat syafaat. Syafaat itu pertolongan, bantuan dari Rasulullah selama kita mencintai Rasul, selama kita selalu membaca sholawat. Ya kalau kita cuek, tidak cinta dengan Rasul, bagaimana nanti di surga ditolong? Kalau di sini kita kan ya, upanya ada masalah, kenalin seseorang, upanya ada ke polsek, ada Bang Jai orang polsek, oh itu saudara gua, ditolongin sama dia, begitu Pak istilahnya. Jadi insya Allah, marilah kita perbanyak membaca sholawat, kita cintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran-ajarannya baik yang wajib, yang sunnah kita laksanakan. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita itu haul memperingati pada malam yang ke-7 harinya atas pulangnya ke rahmatullah saudara kita yaitu Ibu Ayani binti Somad ya. Malam ke-7 beliau telah pulang ke rahmatullah, dan kita selama ini sudah 7 malam kita mendoakan, bertahlil, bertahmid, bertakziah. Sudah 7 malam dengan harapan kita ambil iktibarnya, kita ambil hikmahnya Pak di setiap malam ini. Apa sih hikmahnya sebenarnya? Begini Pak, tahlil setiap orang yang meninggal itu adalah merupakan suatu tradisi kebiasaan umat Islam. Kalau umat Hindu, umat Kristen, umat Konghucu, umat-umat yang lainnya non-Islam melakukan nggak seperti itu? Tidak mungkin. Walaupun bukannya wajib, tapi ini adalah sangat dianjurkan. Termasuk ibadah. Ibadah kan ada 2, ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairi mahdhah. Ini termasuk ibadah ghairi mahdhah. Yang ibadah mahdhah yang berlandaskan dari Al-Quran, dari firman Allah dan landasan-landasan as-sunnah. Dan kalau ini kita cuma itu aja Pak, kita nggak punya tradisi, nggak punya budaya, sepi Pak. Kalau habis orang meninggal udah itu aja. Jadi memang dianjurkan, siapa bilang nggak ada anjurkannya, siapa bilang nggak ada dasar landasannya tahlil dan tahmid. Ada orang mengatakan emang Nabi nyontohin begitu, emang lu hidup di zaman Nabi atau zaman sekarang? Oh gituin aja. Ada yang begitu di zaman Nabi nggak ada apa katanya begitu disuruh tahlil katanya. Memang nggak ada. Sekarang kamu tuh hidupnya kapan? Dulu atau sekarang? Kan begitu. Nah kalau hidupnya dulu memang ya udah, kenapa kamu sekarang? Sekarang ya sekarang. Kita kan berpedoman dengan 4 Pak. 4 kita. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma ulama dan Qiyas. Kalau hanya dengan Al-Quran saja kita tidak dengan Sunnah, itu berarti kita bincang belum mengamalkan Islam secara kafah. Jadi begini Pak, ini adalah tradisi yang baik di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi, man sana sunnatan hasanah falau ajruha wa ajru man amila biha, wa man sana sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha.
yang artinya barang siapa yang merintis kebiasaan tradisi di dalam Islam yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti. Nih, siapa yang merintis? Panjang, merintis nggak? Ikutin doang. Pak Haji, merintis nggak dulu? Enggak merintis kan? Ikutin kan kita. Nah, jadi mendapatkan pahalanya dan kita juga dan mereka juga yang merintis awalnya yang mengadakan tahlil tradisi yang baik di dalam Islam mendapatkan pahala. Siapa? Yaitu waliullah. Siapa waliullah yang pertama yang merintis tahlil di sini adalah siapa yang tahu? Wali Songo. Imam Atok. Hah? Imam Atok yang Siapa? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo berjuang, dia mengajarkan menyebarkan Islam di Pulau Jawa di sampai Jawa Barat, Pak. Sungguh dengan jiwanya, dengan raganya dikorbankan demi mengislamkan daripada agama-agama Buddha yang dulu agama Hindu jadi Islam. Dimulailah beliau bertablik. Dia mendatangi orang-orang Hindu yang sedang mengadakan acara habis kematian. Lalu mereka diajarkan dengan kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah. Diikuti itu akhirnya orang-orang Hindu masuk Islam secara pelan-pelan. Dia nggak langsung menggubris orang gitu. Apa yang kamu baca ini? Enggak, pelan-pelan dia masuk itu diajarkan. Lama-lama juga jadi amir kita. Ini namanya tradisi yang baik yang selalu kita istiqomahkan, yang kita lantunkan, yang kita rawat. Ini semuanya adalah orang-orang yang terdahulu para waliullah mengadakan dan kita lestarikan. Alhamdulillah kita lestarikan, kita mendapatkan pahala. Banyak pahalanya. Coba dari malam pertama kita baca Yasin berapa kali? Ya kan? Berapa huruf? 83 ayat, hurufnya ada 300 berapa? 370 sekian, lupa saya. Pokoknya itu alhamdulillah satu huruf aja kita dapat kebaikan 10 kebajikan. Alhamdulillah, masya Allah, besar sekali. Jadi ini ada maknanya, ada beberapa faedahnya. Pertama yaitu untuk almarhum, untuk almarhumah selalu setiap malam kita bacakan. Pahalanya untuk beliau merasa senang, merasa gembira ditolong dengan kita. Dan kalau orang yang meninggal termasuk yang kubur, ibaratnya itu ya, orang kalau kita dipanggil ada masalah mau disidang, lagi sedang-sedangnya itu dipertanyakan, lagi sedang-sedangnya, bisa-bisa kalau kita banyak salah, bodyguard udah jaga aja itu, masya Allah, ngeri Pak. Gemeter Pak, kita kalau di sidang Pak ada punya salah, kita merasa salah. Mungkin kalau yang nggak punya salah kita di sidang tenang-tenang aja kan ya. Betul. Ya udah ya. Tapi kalau yang merasa salah di sidang, gimana nih jawabannya nih? Apa nih jawabannya? Bingung kita jawabannya apa nih? Tapi ada pertolongan dari kita sampai ke sana. Fatihahnya sampai Pak, surat Yasinnya sampai, doanya semua kalimat-kalimat thayyibah sampai ke sana. Siapa bilang yang nggak sampai? Ada yang nanya yang nggak sampai. Nanya begini Pak, itu emang orang kalau udah meninggal dibacain Fatihah sampai Pak? Saya nggak jawab, saya mengapain saya jawab? Percuma jawab. Sekarang begini aja, kamu saya matiin ya, saya tembak dengan pistol sepinya sama polisi. Nanti kan mati kamu, iya. Nanti keluarga kamu bacain Fatihah, nanti saya bacain Fatihah, tungguin di sana nyampe nggak? Udah gitu aja, betul. Kalau dia bilang nggak yakin, berarti dia tauhidnya tidak semua pelajar, hanya belajar tauhidnya hanya rububiyah saja, yang yakin kepada adanya keesaan Allah. Tapi uluhiyahnya, yaitu asma wal sifatnya nggak dipelajari. Uluhiyahnya itu dia nggak kaji. Uluhiyahnya itu adalah kita mengesahkan daripada perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat Allah, mengesahkan, meyakini bahwa Allah maha menerima, Allah maha bijaksana, Allah maha pengampun. Dia cuma hanya mungkin belajarnya cuma hanya tauhid saja. Dia taunya tauhid. Iya, saya yakin tauhid bahwasanya tiada Allah yang disembah, ya. Tiada Tuhan yang boleh disembah, hanya Allah. Cuma itu aja. Tapi kan tauhid terbagi ada 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, itu 3-tiganya kita belajar baru kita yakin nanti. Oh iya, Allah tuh maha menerima taubat, Allah maha menerima pengampun, Allah maha menerima doa-doa kita.
Kan gitu. Jadi kalau orang yang seperti itu berarti belum belajar tauhid seluruhnya. Jadi jangan sampai kita terprovokasi, terpancing dengan hal-hal itu. Ayo kita lestarikan yang begini-begini ini. Ini sangat berguna. Itu untuk almarhum pasti dia tertolong dengan bacaan-bacaan tauhid dan bacaan-bacaan kita. Tertolong Pak, insya Allah. Amin, dia merasa bahagia. Ya Allah, tiap malam kita dikirimin doa terus, dikasih, diampuni. Itu satu untuk almarhum. Yang kedua itu tentunya Sohibul bait, tuan rumah juga kebagian Pak. Kebagian apa? Nih sodakohnya. Man anfaqo dirhamin faka'anama anfaqo dirhaman. Ya. Setiap tamu yang dimuliakan dan kemudian dia punya uang dibelanjakan untuk memuliakan tamunya, seolah-olah dia membelanjakan uangnya 1 dirham ya menjadi 1000. Dilipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang memuliakan tamunya dan membelanjakan uangnya untuk kemuliaan tamunya, ini berapa nih tamu? Ada 50. Coba dia habis enggak 2 juta kali 1000 berapa? Bisa ratusan juta. Nilai pahalanya dilipat gandakan. Keuntungan tuan rumah enggak rugi. Kapan terima? Ya nantilah di sana. Nanti di akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tawafuna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mati dan nanti saja diberikan dengan sempurna amal ibadahnya di akhirat. Nanti diberikan dengan sempurna ibadah milik keluarganya semua yang memberikan sodakonya, masya Allah. Dan kedua adalah setiap tegukan yang diminum dan setiap suapan akan dijadikan pahala haji mabrur, dan semua isi rumahnya yang di sini mendapatkan ampunan, diampuni semua dosanya, hapus semua. Setiap tegukan, coba berapa tegukan, berapa suapan yang kita makan kalau diukur. Jadi isi rumah ini semua keluarganya itu akan mendapat ampunan dari Allah. Amin. Sedekahnya yang dikeluarkan. Amin. Biar berkah. Satu untuk almarhumnya dapat, kedua untuk tuan rumah juga dapat. Tinggal jamaah dapat apa? Dapat. Dari tadi kopi. Kopi udah, iya, buah kecapi, buah melon, iya, udah nggak pada ngopi belum? Udah pada ngopi belum? Saya belum. Kopi silakan Pak. Rokok, ngopi, santai aja Pak. Nah sekarang kita itu masalah tahlil ya, itu adalah artinya budaya dan tradisi kebiasaan yang harus kita jalankan ya. Kita lestarikan ya, itu karena memang sudah ada ijma ulamanya, nggak dosa. Sebab bilang katanya bidah, kayak kalau bidah sekarang pici buka tuh bawa-bawa jangan pakai pici gitu. Nah, jadi begini Pak, setiap orang yang meninggal, setiap manusia meninggal terbagi 3 Pak. Kalau hewan, kayu dan semuanya makhluk-makhluk lain selain manusia udah mati, udah meninggal, ya udah begitu aja. Ayam mati dipotong kita makan aja udah. Tapi kalau manusia mati tidak begitu. Manusia terbagi 3. Yang pertama di dalam kitab Nasihul Ibad, yaitu karya Syekh Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar, dikutip dari kitab Al-Quran, yaitu kitabnya di Al-Qurannya ayat Luqmanul Hakim, bahwa Luqmanul Hakim mempunyai putra, mempunyai anak, dia menasehati. Dia bilang, wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa manusia setiap yang meninggal pasti itu akan dibagi 3. Yang pertama, 1/3 bagian adalah untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 1/3 bagian yang kedua ada untuk dirinya, untuk kita. Dan yang ketiga 1/3 bagian adalah untuk cacing tanah, raga kita. Pasti. Yang pertama adalah untuk Allah siapa? Apanya? Yaitu ruh kita kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal huda afa in mitaqahumul khalidun. Setiap
tidak ada manusia yang kami hidupkan secara kekal. Maka apabila engkau wafat, maksudnya Rasul, maksudnya Muhammad katakan, apabila engkau wafat, adakah manusia yang hidup kekal? Setelah Nabi wafat, ada nggak yang kekal hidup? Tidak ada. Fir'aun udah mati. Iya, raja-raja semua pada mati semuanya udah. Ya. Lalu kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami mati. Kami bakal menguji kalian dengan kebahagiaan, dengan keburukan. Diuji itu kebahagiaan ya, kebaikan juga ujian, keburukan juga ujian kita. Kebahagiaan juga ujian, kita banyak harta, dapat ini, dapat itu, alhamdulillah diuji itu sampai kemana nanti harta dipergunakan, diuji, lupa apa enggak. Kemudian keburukan juga ya, musibah, penyakit lain itu kan ujian. Maka kalian akan dipulangkan hanya kepada kami, kata Allah, dipulangkan. Jadi pulang ke rahmatullah. Kalau setiap pulang, ya namanya pulang pasti orang bahagia. Ustaz Irman pulang kerja ke rumah, capek ngasoh, dikasih air minum sama istrinya. Bang Jai juga capek dari luar, ngasuh pulang kerja dikasih air, haus, santai, senang girang, senang ya pulang ke rumah. Sekarang kalau pulang kampung senang nggak? Kita merantau nih udah 10 tahun atau 5 tahun dipergi, mau pulang ke Sumatera atau mau pulang ke Surabaya, mau lebaran kan senang tuh. Udah bawa buntelan, udah siap-siap semuanya tuh, senang lah kita. Uang juga udah banyak, pakaian yang baru kita buntelin, kita bawa, kita pakein tuh, pakaian-pakaian yang untuk ponak-ponakan, untuk orang tua kita mungkin yang di sana udah senang kita siapin, atau oleh-oleh semuanya kita bawa. Duit ada, senang rasanya, gembira. Jadi kita naik bajai juga nyampe bisa silaturahmi di sana. Lebaran senang Pak. Sekarang saya tanya Pak, kalau pulang ke rahmatullah kira-kira bagaimana Pak? Senang nggak? Bu? Senang Pak kalau punya bekal. Kalau pulang ke rahmatullah berat, jawabnya berat. Belum banyak, suratnya belum banyak persiapan. Maka dari itu kita juga harus senang, harus senang. Karena apa? Karena kalau udah senang kita berarti udah banyak persiapan ya. Ayo kita persiapkan lah. Persiapan karena kita udah pulang ke rahmatullah. Itu yang pertama, roh kita kan pulang ke rahmatullah. Nah itu yang bagian sepertama tadi, sepertiga bagian untuk Allah. Yang kedua, singkat-singkat aja dah, udah malam nih. Yang kedua adalah bagian yang kedua sepertiga adalah untuk dirinya. Apa yang maksud untuk dirinya? Yaitu amal soleh. Amal soleh, amal saya ya buat saya, bukan mungkin buat Pak Jai. Ya kan saya sholat buat Allah, ada untuk saya. Jadi amal soleh kita ya untuk saya, untuk kita nanti. Setiap apa yang kita lakukan, kita laksanakan, kita perbuat, baik itu amal yang baik amal yang jahat, ya kembali kepada diri kita, perbuatan kita. Boleh saja kan? Mau berbuat apa? Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat, terus Pak Haji, kau akan jauh. Iya, boleh saja berbuatlah apa yang kau inginkan ya, pasti kembali kepada diri kita. Nah itu termasuk yang sepertiga bagian adalah amal kita Pak, nanti kembali kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal perbuatan sekecil apapun, enggak kelihatan sebesar atom, sebesar zarah, pasti akan mendapat balasannya. Kalau yang baik, yang buruk juga begitu. Sebesar apapun perbuatan kita, yang buruk walaupun nggak kelihatan, tapi Allah catat kembali kepada diri kita. Tuh sepertiga yang kedua bagian untuk dirinya adalah untuk kita. Nah sekarang yang sepertiga terakhir adalah untuk cacing tanah. Nah ini di kuburan nih, cerita di kuburan ini ada nasihat kubur nih. Nasihat kubur ya, bersabar ya Pak ya, buat saya juga ingat-ingat nih. Kata kubur itu mempunyai nasihat. Kubur itu adalah nasihat Pak. Nasihat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Innal qabrina dikulu yauma khamsan marrotan.
Kubur setiap harinya berteriak memanggil-manggil kita 5 kali sehari. Kalau kita di lewat kuburan mendengar, kita mendengar ada teriakan-teriakan dari kubur, nggak bakalan kita bisa berani lewat. Kata Nabi, Pak, ini bukan intermezzo dan juga bukan basa-basi. Riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 6338. Kupas di situ. Kata kubur, aku adalah tempat yang kesendirian. Wa ana baitil wahdatan fajalalika mu'nisan qiraatil Qur'an. Kata kubur, aku adalah tempat kesendirian, tempat sendiri, nggak ada orang lain lagi, nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada temannya, yang paling sunyi. Maka engkau carilah teman yang akan akan menjadi temanmu kelak nanti di kubur adalah waqiratul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Bukan maksudnya Al-Quran bukan. Ya baca dari Fatihah terus sampai habis. Belum bisa Pak, tuh ada Ustaz ini Tahabudin. Belum bisa Pak belajar. Lah gampang sekarang mah. Yang penting nih niat. Belajar nggak masa iya nggak deh? Masa iya nggak mau Pak Tahabudin ngajarin? Mau lah pasti. Yang penting nanti bawa yang jago. Gitu. Jadi kalau orang yang ingin ditemani di sana dengan malaikat-malaikat, yang malaikat menghibur di alam kubur, maka kita harus memperbanyak istiqomah membaca Al-Quran. Yang pertama, kubur adalah berteriak memanggil-manggil 5 kali sehari. Itu dengan panggilan pertama itu tadi, aku adalah tempat kesendirian yang paling sunyi. Di antara yang sunyi, maka carilah temanmu yang akan menemanimu adalah Al-Quran. Alhamdulillah kita udah baca Al-Quran, tapi nanti jangan di sini doang bacanya, di rumah juga ya. Pokoknya kalau memang belum bisa ya cari guru lah. Waduh ini huruf apa ya? Ya jangan begitu diam aja. Ini mah benar Pak, Bu, benar ini. Bukannya intermezzo. Kalau ingin nanti dikubur, jadi punya teman penghibur, malaikat penghibur, Al-Quran kita dawamkan, kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa ana baitiz zulmata fanawiruni bi sholatil lail. Yang kedua, aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap. Maka terangilah aku dengan sholatul lail, adalah sholat malam atau tahajud. Terangkanlah alam kuburnya. Kan biasa begitu kita doa. Terangkanlah alam kuburnya, luaskanlah alam kuburnya. Terangkan dengan sholat malam, dengan sholat tahajud. Kalau kita ingin selalu terang di alam kubur, banyak cahaya, kita tidak keblangsak di sana, maka kita harus sering baca, harus sering melakukan sholat tahajud. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ana baitit taroba Pak Ahmalil Faroshi wahwa amalis solehah. Yang ketiga, aku adalah tempat timbunan tanah sekelilingnya yang akan menghimpitmu, maka bebaskanlah himpitan itu dengan wa amalis soleh, amal soleh. Banyak amal soleh mah banyak. Udah 3 ya, 3. Hitungin banyak, hitungin. Bantu hitungin. Nah 3 ya. Amal soleh yang banyak. Jadi kita nggak terhimpit, nggak dijepit sama tanah nanti sekelilingnya. Keempat, sekarang wa ana baitil afai fa ahmil tiryaqo wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat ya, kata kubur itu artinya aku adalah tempat sarangnya ular. Maka bawalah racun-racunnya dari muka bumi, yaitu dengan mendawamkan, membiasakan membaca kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dawamkan, biasakan membaca bismillah ya Pak ya Bu, biasakan. Mau apa, mau mandi, mau minum, mau berangkat, mau pergi kemana aja, mau kerja, jangan lupa dawamkan baca bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih kita mau kerja keras. Tapi kalau masuk ke WC jangan bismillahirrahmanirrahim, ya ada itu belajar tuh Mang Guru Salbudin, ada doanya.
Bismillahnya ke bawah. Jadi kalau kita ingin nanti tidak disengat, tidak digigit ular di alam barzah, maka dawamkan bacalah bismillah setiap perlakuan kita, setiap pekerjaan kita. Lebih-lebih memasak, mau nyayur, bismillahirrahmanirrahim, isi bawang, ya Bu. Itu. Insya Allah nanti, Pak, Bu, kalau ular di sana kan bukan kayak di sini. Kalau ular di sini kita gigit ular, bisa kita ikat di sini supaya nggak naik racun, bawa ke dokter, sembuh. Tapi kalau di sana ular apa yang di sana? Ular kiriman yang dari neraka jahanam dibuat orang-orang yang zalim dikirim, Pak. Nggak percaya? Nggak percaya? Percayalah, percaya. Makanya kita harus percaya. Ayo kita perbanyak mendawamkan baca bismillah. Mau naik motor, mau pergi, mau kerja, baca bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih juga kita mau yang hal-hal yang sakral, apalagi berdawamkan baca bismillah. Yang terakhir juga penting banget nih. Wa ana baiti suhala pun karun wa nakirun fa aksiru wa huwa qaulu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku adalah tempat malaikat mungkar dan nakir bertanya. Maka persiapkanlah pertanyaan itu dengan memperbanyak zikir, membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah di sini semua kita sudah bacaan, sudah mendawamkan. Itu 5 perkara, 5 nasihat kubur yang harus kita jalankan, kita istiqomahkan supaya kita selamat di alam kubur. Insya Allah mudah-mudahan juga begitu almarhumah saudara kita dan adik sepupu saya, insya Allah mudah-mudahan selamat dari azab kubur. Amin ya Rabbal. Dan itu harapan kita. Jadi itulah, jadi kubur itu berteriak 5 kali sehari, Pak. Kita nggak akan berani lewat kubur kalau kita nggak dengar. Makanya kalau kita dengar, ya buat apa ada Rasulullah bersabda. Jadi makanya dikasih tahu sama Rasulullah supaya umatnya selamat. Di hadis lain ini supaya kita selamat. Kita nggak dengar, Pak, memang. Karena alamnya beda, sudah pembatas. Kan al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah, dan kubur adalah tempat permulaan dari sekian banyaknya tempat-tempat di akhirat sebagai pembatas alam barzah. Jadi itu dengarnya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan juga bermanfaat buat bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu. Insya Allah kita menjadi orang yang istiqomah, selalu kita mendawamkan dari 5 hal tersebut, dan kita selalu berbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Amin ya Rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf ya, ngupas pepaya sampai rata, makan ketupat nggak ada seratnya, maafkan saya ya apabila ada salah berkata, dan semoga manfaat dunia akhirat. Amin. Wal hidayah wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.